Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video saya kali ini dan di video selanjutnya dan seterusnya, saya hanya merekomendasikan sebuah buku kepada Anda semua yang patut Anda baca. Setelah Anda baca, silahkan mungkin Anda bisa untuk mereviewnya atau memberi tanggapan dengan video-video yang Anda bikin. Nah, buku pertama yang saya rekomendasikan adalah Kamus Pepatah Arab Mahfuzat, referensi inspiratif untuk mendalami bahasa Arab dan belajar kebijaksanaan hidup. Penyusunnya adalah tim Wali Pustaka, penerjemahnya Fuad Syaifuddin dan A.N. Ubaidi. Jumlah halaman buku ini 372 halaman dengan ukuran buku 13 kali 19 cm. Buku ini terbit pada tahun 2017 bulan Juli, cetakan kedua, diterbitkan oleh Wali Pustaka Jakarta Selatan dengan nomor ISBN 978 602 740641. Nah, di dalam buku ini di cover belakangnya tertulis sebagai berikut. Sudah saya ketik ya. Mahfuzat saat ini tak hanya populer di kalangan santri, ia juga sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat umum non-pesantren. Hal ini tidak lepas dari pesan-pesan kebijaksanaan hidup bersifat global yang dikandung oleh mahfuzat itu sendiri. Di samping keindahan bahasa dan nilai sastranya, Kamus Pepatah Arab Mahfuzat ini boleh dibilang kodifikasi mahfuzat paling lengkap yang pernah ada. Berisi lebih dari 2000 entry. Kamus ini merupakan referensi yang tepat dan mudah untuk memperdalam bahasa Arab sekaligus mempelajari kebijaksanaan hidup. Keunggulan buku ini ya, yang pertama lengkap, memuat ribuan entry mahfuzat yang disusun secara alfabetis. Mudah memuat ratusan mahfuzat, maksud saya memuat ratusan entry mahfuzat yang disusun sesuai tema dari tokoh. Ya. Apalagi keunggulannya yaitu praktis, didesain secara simpel dan handy dengan arti bahasa Indonesia yang diletakkan tepat di bawah setiap entry mahfuzat. Inspiratif, peribahasa yang ditampilkan mengandung beragam nasihat ulama yang indah dan mendalam guna pembentukan mental dan karakter manusia. Edukatif, dilengkapi dengan tips jitu menghafal dan mengajarkan mahfuzat untuk pembentukan mindset dan karakter anak. Jadi buku mahfuzat ini ada teks Arabnya dan di bawahnya ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi Anda silahkan mendapatkan buku ini di toko buku terdekat dimanapun itu, atau bisa membelinya di toko buku online atau online shop, atau bisa pinjam di perpustakaan dan lain sebagainya. Nah,
apa sih isi dari kitab Mahfuzat ini? Tadi kan dikatakan 2000 entry Mahfuzat. Mungkin kita juga bingung, apa sih Mahfuzat itu? Nah, di dalam buku ini akan dijelaskan apa arti Mahfuzat itu. Jadi silahkan baca buku ini ya. Beberapa isi di dalam buku Mahfuzat ini sudah saya ketik di sini. Saya ketik ada berapa ini? 25, tapi tidak akan saya sebutkan semua ya. Saya akan sebutkan sedikit aja. Untuk selebihnya silahkan baca sendiri bukunya, ya kan? Jadi isi Mahfuzat yang akan saya tunjukkan yang pertama yaitu sebaik-baik teman duduk adalah buku. Jadi ada Mahfuzat di dalam buku ini yang mengatakan bahwa sebaik-baik teman adalah buku. Sedangkan saya sendiri, seperti yang kalian lihat kanan kiri saya, ada banyak buku. Saya memiliki buku hampir 1000, sekitar 970 sekian. 95% buku agama, dan buku agama itu 90%-nya buku agama Islam. Nah, isi yang kedua ya, membaca adalah guru yang pandai dalam semua bidang ilmu. Nah, jadi di dalam buku ini nanti ada teks Arabnya, tapi di sini saya hanya menuliskan terjemahan bahasa Indonesianya saja. Yang pertama tadi, sebaik-baik teman duduk adalah buku. Nah, jadi kalau tidak punya teman ya, kalau tidak percaya teman sebangsa Homo sapien dan homo-homo yang lain ya, bukan homo yang negatif ya. Jadi bertemanlah kalian dengan buku. Kenapa demikian? Ya karena buku adalah sebaik-baik teman. Nah, maksudnya apa? Ya silahkan Anda tanya nanti kepada Ustadz Anda mengenai Mahfuzat ini, atau bisa tanya kepada saudara Anda yang nyantri di pondok pesantren, karena mereka pasti mengaji kitab Mahfuzat ini. Jadi maksudnya apa, penjelasannya apa, silahkan tanya kepada ahlinya. Dan tadi yang kedua, entry yang kedua dari Mahfuzat itu adalah membaca adalah guru yang pandai dalam semua bidang ilmu. Ya kan? Jadi yang pertama adalah buku, yang kedua adalah membaca. Ya. Entry yang ketiga, oke, jangan banyak-banyak ya, saya kasih 5 aja ya. Seseorang itu diketahui melalui apa yang dia baca. Nah, jadi di dalam buku ini ada Mahfuzat yang mengatakan seseorang itu diketahui melalui apa yang dia baca. Jadi tidak usah lihat kalau bacaannya hanya satu aja. Ya, misalnya dia hanya mengenal satu buku ini tanpa mau merujuk kepada buku yang lain, ya pemikirannya akan kepada buku itu aja. Ya kan? Oke. Tadi 1, 2, 3 ya. Saya akan carikan yang nomor 4. Apa ini yang bagus nomor 4? Oke, saya coba cari untuk nomor 4-nya. Nah, ini nomor 4. Ibu merupakan sekolah yang paling utama. Jadi di dalam buku Mahfuzat ini tertulis bahwa ibu merupakan sekolah yang paling utama. Ayo para ibu-ibu, baca buku ini, oke? Kenapa kok bisa ibu merupakan sekolah yang paling utama? Tanya kepada ahlinya, kepada ustadz Anda, kepada saudara Anda yang mondok, atau pada siapapun yang pernah mempelajari kitab Mahfuzat ini di tempat mereka belajar.
Dan yang kelima, ya, ada mahfuzat yang mengatakan perut merupakan sarang penyakit dan pantangan merupakan pokok segala obat. Nah, jadi perut itu merupakan sarang penyakit dan pantangan merupakan pokok segala obat. Maksudnya apa? Tanya pada ahlinya. Dan yang terakhir, yang keenam, kurangilah makananmu, niscaya kau akan bebas dari penyakitmu. Jadi yang tadi, perut merupakan sarang penyakit dan pantangan merupakan pokok segala obat. Ada mahfuzat yang lainnya yang mengatakan kurangilah makananmu, niscaya kau akan bebas dari penyakitmu. Nah, untuk selebihnya yang 2000 entry tadi, ya silahkan Anda baca sendiri bukunya. Silahkan Anda dapatkan bukunya, bisa beli di toko-toko buku terdekat, bisa beli di online shop mungkin, atau bisa pinjam ke teman Anda. Jangan beli yang bajakan. Oke? Ingat, jangan beli yang bajakan. Hargai hasil karya orang lain. Sekian video pertama saya kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.